Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Dwi Astuti, ingin membahas tentang wireless network security. Di sini ada keamanan jaringan networkable. Apa sih yang dimaksud dengan jaringan keamanan networkable? Adalah pencegahan akses yang tidak sah atau kerusakan pada komputer atau data menggunakan jaringan networkable yang mencakup jaringan Wi-Fi. Apa saja sih manfaat jaringan networkable? Pertama, ada biaya, kedua ada kenyamanan. Selain ada manfaat, juga ada kelemahannya. Kelemahan networkable itu ada kecepatan dan keamanan. Selanjutnya, masalah keamanan umum jaringan networkable. Yang pertama, masalah keamanan jaringan baik kabel ataupun networkable dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, kerahasiaan, yang kedua ada integritas, yang ketiga ada kesetiaan. Kerahasiaan ini sendiri ada informasi yang dikirim melalui jaringan yang dikirim sedemikian rupa sehingga hanya menerima yang dituju yang dapat membacanya. Yang kedua, ada integrasi. Integrasi adalah informasi mencapai penerima secara utuh. Selanjutnya ada kesetiaan. Kesetiaan adalah jaringan yang tersedia bagi pengguna kapanpun seharusnya. Kerahasiaan ini cara utamanya untuk memastikan bahwa data tidak diungkap kepada pengguna yang tidak sah adalah dengan mengeskripsi data tersebut selama transit. Dan jaringan networkable dapat melakukan ini dengan cara yang sama seperti jaringan kabel. Sedangkan integritas sendiri adalah paket data dalam jaringan networkable yang lebih rentan terhadap serangan. Namun metode saat ini untuk jaringan kabel untuk memastikan integritas paket seperti checksum sangat memadai yang menghasilkan integritas paket di jaringan networkable sehingga tidak ada lagi solusi baru yang diadop. Selanjutnya kesetiaan. Kesetiaan sendiri memiliki beberapa cara sebelumnya. Mereka dapat meluncurkan serangan seperti dengan jaringan networkable. Jadi seseorang penyerang hanya harus berada dalam jaringannya. Jangkauan jaringan tersebut biasanya 100 meter. Untuk dapat meluncurkan serangan semacam itu, selanjutnya ada aliran dan blok ikhtiar pengkodean. Ada blokir chipper, ada streaming chipper. Blokir chipper ini adalah chipper simetris yang beroperasi pada ukuran byte yang tetap pada suatu waktu. Aliran digit biner yang membentuk pesan dibagi menjadi beberapa blok dengan ukuran standar, biasanya 64 atau 128 bit, dan kemudian algoritma enskripsi diterapkan sehingga semua bit dari setiap blok dienkripsi pada saat yang sama menggunakan kunci yang sama. Streaming chipper adalah chipper simetris atau kunci rahasia yang beroperasi pada unit data kecil sekecil bit tunggal pada suatu waktu. Jadi ada pengirim dan penerima sama-sama berbagi kunci rahasia untuk mengirim pesan. Namun, pengirim menggunakan kunci untuk menghasilkan keystream pseudocode acak yang tak terbatas. Keystream sendiri ini secara logis dikombinasi dengan plain text, biasanya melalui operasi seperti XOR untuk menghasilkan ciphertext. Di sini ada kelemahan keamanan jaringan dengan Wi-Fi generasi pertama. Jalankan web. Standar enskripsi operasional diterapkan pada lapisan match, seperti enskripsi dalam web menggunakan kunci rahasia K 240 atau 128 bit. K dibagi antara titik akses dengan mobile node. Selanjutnya, tidak menentukan bagaimana K didirikan, jadi ini dilakukan secara manual untuk saat ini.
Key digunakan untuk mengenkripsi paket sebelum pengiriman. Pemeriksaan integrasi CRC 32 digunakan untuk memastikan bahwa paket tidak dimodifikasi dalam perjalanan, jadi paket tidak dapat diubah-ubah oleh siapapun. Selanjutnya ada jenis jaringan. Di sini ada jenis serangan pasif terhadap deskripsi lalu lintas berdasarkan analis statistik. Yang kedua, ada serangan aktif untuk menyuntikkan lalu lintas baru dari stasiun seluler tidak resmi berdasarkan plain text yang diketahui. Yang ketiga, ada serangan aktif untuk mendeskripsi lalu lintas dengan menipu titik akses. Yang keempat, ada serangan kamus bangunan yang setelah berlalu lintas senilai 1 hari memungkinkan deskripsi lalu lintas otomatis waktu nyala. Selanjutnya ada solusi untuk kedatangan singkat keamanan WiFi asli atau WiFi Protect Access atau WPA. WiFi Protect Access WPA adalah bagian dari standar keamanan IEE 80211i yang akan datang. Biasanya kita kenal sebagai WPA 2 dan dirancang untuk mengatasi semua kelemahan yang diidentifikasi dalam WPA bekerja dengan perangkat keras berbasis 802.11.11 yang ada pengguna peningkatkan firmware dan akan menawarkan kompatibilasi penuh dengan standar baru setelah sertifikasi akhirnya. Selanjutnya ada keamanan Bluetooth. Keamanan Bluetooth ini dibagi ada 3 jenis mode keamanan. Ya, keamanan pertama, perangkat tidak menerapkan prosedur keamanan apapun dan memungkinkan perangkat lain untuk memulai koneksi dengannya. Yang kedua, mode keamanan 2 diberlakukan setelah tautan dibuat, kemudian aplikasi tingkat yang lebih tinggi untuk menjalankan kebijakan keamanan yang lebih fleksibel. Yang ketiga, dalam mode ketiga ini, kontrol keamanan seperti autentikasi dan enkripsi diterapkan di tingkat baseband. Sebelum koneksi dibuat, dalam mode ini, Bluetooth memungkinkan tingkat keamanan yang berbeda, ditentukan untuk perangkat dan layanannya. Ada keamanan Bluetooth. Di sini ada 2 jenis. Yang pertama perangkat dan jasa. Perangkat sendiri adalah Bluetooth lain yang ingin menggunakan layanan yang Anda berikan kepada ini dibagi menjadi 2 kategori, terpercaya dan tidak terpercaya. Jasa. Jasa adalah layanan yang Anda berikan ke perangkat lain dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, layanan yang diperlukan otorisasi dan autentikasi. Yang kedua, layanan tidak hanya memerlukan autentikasi, melainkan otorisasi tidak diperlukan. Layanan yang terbuka untuk semua, akses ke layanan diberikan tanpa perlu persetujuan. Jadi kita balik lagi ke perangkat terpercaya dan perangkat tidak terpercaya. Perangkat terpercaya dan tidak terpercaya ini memiliki penjelasannya sendiri. Mungkin baru dengar ya, saya juga baru dengar. Perangkat terpercaya itu hubungan tetap dengan perangkat lain. Mereka umumnya memiliki akses tidak terbatas ke semua layanan, meskipun itu dapat disempurnakan untuk menetapkan kebijakan akses yang berbeda untuk setiap layanan. Sedangkan perangkat yang tidak dipercaya tidak memiliki hubungan tetap yang permanen dengan perangkat lain, tetapi mungkin memiliki hubungan sementara atau memiliki hubungan permanen tetapi dianggap tidak dapat dipercaya. Mereka umumnya terbatas pada layanan yang dapat mereka akses. Selanjutnya ada tingkat keamanan, ada level tautan, ada autentikasi, ada kunci unit, kunci inisialisasi, kunci kombinasi, kunci utama.
Level tautan itu sendiri adalah keamanan yang diberlakukan sebelum tautan komunikasi dibuat. Dalam keamanan Bluetooth ada 4 pengidentifikasi utama. Yang pertama ada 48 bit unik alamat perangkat Bluetooth. Yang kedua ada 128 bit link key digunakan untuk autentifikasi. Yang ketiga ada kunci enkripsi atau simetri 8 sampai 128 bit. Yang keempat, yang terakhir, angka acak 128 bit erat dihasilkan sesuai kebutuhan. Lalu autentikasi. Autentikasi adalah kunci tautan dibuat untuk koneksi, diikuti oleh strategi respon tantangan untuk memastikan bahwa perangkat menuntut mengetahui kunci tautan. Kunci unit dibuat di perangkat saat dihidupkan pertama kali menggunakan algoritma penghasil kunci E21. Setelah dibuat, disimpan dalam memori non-volatile perangkat dan jarang diubah. Kunci unit ini digunakan antara dua perangkat, namun ini merupakan pilihan terakhir karena kunci unit terbagi. Selanjutnya ada kunci inisialisasi. Adalah diperlukan untuk dua perangkat yang belum pernah komunikasi sebelumnya. Kode PIN dengan panjang antara 1 hingga 16 oktet dimasukkan ke dalam kedua perangkat. Kunci inisialisasi dihasilkan menggunakan algoritma penghasil kunci E22. Selanjutnya ada kunci kombinasi. Kunci kombinasi dihasilkan menggunakan tombol lain, biasanya kunci inisialisasi, dan merupakan yang paling aman dari 4 tombol. Pertama, setiap unit menghasilkan kunci, sementara menggunakan metode yang sama seperti yang digunakan untuk membuat kunci unit. Misalkan perangkat 1 input run 1 dan BD aderi ke algoritma E21 untuk menghasilkan K1. Selanjutnya yang terakhir ada kunci utama. Kunci utama adalah satu-satunya kunci sementara dan dihasilkan ketika satu perangkat perlu berkomunikasi dengan beberapa orang lainnya. Selanjutnya ada kelemahan dengan Bluetooth. Ada 3 jenis utama serangan pada koneksi Bluetooth. Yang pertama, penyerangan kerahasiaan. Yang kedua ada serangan pada kesetiaan. Yang ketiga, serangan pada privasi pengguna. Penyerang kerahasiaan biasanya perangkat Bluetooth mensinkron ulang stream chipper setiap paket, berarti bahwa pengguna jahat yang mencoba untuk memecahkan enkripsi dengan cara ini tidak dapat memiliki cukup waktu untuk berhasil. Sedangkan serangan pada kesetiaan, Bluetooth menggunakan frekuensi 2,45 Hz yang tidak berlisensi dan banyak digunakan. Ini membuat rentan terhadap gangguan dari perangkat lain seperti gelombang mikro. Untuk serangan pada privasi pengguna, biasanya karena alamat perangkat tersedia secara bebas. Setelah dikaitkan dengan seorang individu, ia dapat digunakan untuk melakukan pembuatan profil dan memantau lainnya yang lebih dipertanyakan melanggar privasi pengguna. Jadi bisa melanggar privasi pengguna. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.